Oke, berlayar ke lautan naik kapal selam, lengah dikit disalip ikan pari. Kalau aku ucapin salam, yang jawab salam kita doakan masuk surga dan rezekinya lancar tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali nih, Sobat Soleha, dalam kajian online Jumanji kita pada malam hari ini. Alhamdulillah seneng banget gak sih kita bisa melihat kembali ya Sobat Soleha ya. Aku juga seneng banget bisa nyapa Sobat Soleha di Jumanji malam ini. Insya Allah kajiannya akan segera kita mulai ya Sobat Soleha ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Sobat Soleha yang sudah hadir lebih awal, tepat waktu juga. Masya Allah, excited banget gak sih kita Sobat Soleha buat ikut Jumanji pada malam hari ini. Oke, sembari menunggu Sobat Soleha lainnya join, boleh banget nih Sobat Soleha yang mungkin rekannya belum join nih, boleh juga diajakin ya Sobat Soleha. Boleh dikirim untuk redaksinya ke teman-teman, keluarganya, atau mungkin ya sahabat-sahabatnya lah ya yang cewek cewek-cewek pokoknya dengan catatan cewek ya sobat soleha ya jadi biar kita bisa sama-sama menuntut ilmu nih di Jumanji pada malam hari ini. Jangan lupa juga siapin catatannya ya sobat soleha ya, alat tulisnya juga, cemilan favoritnya juga boleh banget, sama minumannya juga, jadi ada cemilan ada minuman gitu ya, jadi pasangannya ketemu nih. Cakep nggak tuh? Oke, buat rekan-rekan semua juga yang mau ke WC, boleh juga. Jadi ditaruh terlebih dahulu handphonenya atau laptopnya, nanti kita kembali lagi ya. Jadi bisa mendengarkan kajian dengan lebih tenang gitu, nggak kebelet pipis gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, tak kenal maka kenalan. Jadi dari tadi aku udah ngobrol panjang lebar, tapi belum kenalan nih sama sobat soleh semua. Aku kenalan dulu ya, nanti sobat soleh juga kenalan ya di kolom chat ya. Halo Sobat Soleha, salam kenal. Kenalin Sobat Soleha, nama aku Tika. Insya Allah aku akan memandu Jumanji di malam yang penuh berkah ini. Jadi menemani Sobat Soleha semua di hari Jumat. Seperti biasa ya, di Jumanji kita. Aku udah kenalan nih, sekarang giliran Sobat Soleha semua ya. Sobat Soleha boleh komen Sobat Soleha dari kota mana aja dan kesibukannya saat ini apa. Boleh, sekarang aku mau tahu nih Sobat Soleha yang udah join sekarang dari mana aja nih kotanya dan kesibukan Sobat Soleha apa? Boleh diketik? Aku pengen tahu nih. Sidoarjo kerja Kak. Masya Allah Kak Fia. Semangat ya Kak Fia kerjanya. Masya Allah dari Sidoarjo, dari Jawa ya. Adakah dari Palembang? Karena aku dari Palembang nih, Sobat Soleha. Kerja Kak di Jakarta. Masya Allah semangat Kak saya kerjanya. Eri Jakarta mengajar di sekolah. Semangat Kak Ariana. Semangat buat ngajar di sekolah. Yuhu semangat Safika Kak Riau lagi melaprak Kak. Masya Allah. Ini lagi buat laporan praktik ya Kak Safika ya. Sangat-sangat produktif sekali ini Sobat Soleha ini. Jadi kita sambil kajian, sambil mendengarkan kajian, sambil mengerjakan laporan praktik ya Kak. Halo, salam kenal Kak Tika. Halo, Kak Oktiviana, Kak Okta dari Kebumen, masih proses mencari kerja. Semangat Kak Okta, semoga segera mendapatkan kabar bahagia dalam waktu dekat ya, Kak Okta ya. Kuliah Kak di Sumedang, Masya Allah Kak Zalfa, aku merindukan tahu Sumedang nih Kak. Ternyata Kak Zalfa dari Sumedang. Semangat Kak kuliahnya. Bogor sekolah, semangat ya Kak Rasya ya, sekolahnya semoga lancar luncur. Dan pokoknya selalu dipermudahkan proses dan progres belajarnya. Caca Kak dari Sukabumi, kesibukannya bekerja. Masya Allah, semangat Kak Kanda kerjanya. Kak Rindu dari Karawang, sekarang lagi kuliah. Oke, Sobat Soleha ternyata beragam ya dari seluruh Indonesia. Jangan lupa ya Sobat Soleha ya untuk share redaksi kajian hari ini biar semakin banyak nih Sobat Soleha yang ikut kajian kita pada malam hari ini. Karena bisa dipastikan rekan-rekan kita setelah ini akan semakin produktif karena sangat sesuai ya sama tema kajian pada malam hari ini, yaitu tentang menjadi produktif muslimah dengan membangun habits yang sangat-sangat powerful.
Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah absen ya dari kotanya masing-masing dari seluruh Indonesia, Masya Allah, dari seluruh Indonesia banget ya kita guys. Oke, untuk menambah keberkahan Jumanji kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bersama ya, Sobat Soleha, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh leaders kita, Kak Zalfa. Oke, Assalamualaikum Kak Zalfa. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah, sudah ready Kak? Sudah. Oke, kepada Kak Zalfa, waktu dan layar aku persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kepada Kak Zalfa atas lantunan ayat suci Al-Quran yang udah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita ya, Sobat Soleha ya, terhadap Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai nih Jumanji kita pada malam hari ini, aku mau ajak Sobat Soleha buat follow sosial media narasumber dan juga komunitas kita ya, Sobat Soleha ya. Ada di @arninta, jadi rekan-rekan atau Sobat Soleha boleh follow Instagram pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini di Instagramnya @arninta. Lalu kemudian Instagram platform dari Kak Arninta di @IndonesiaMuslimWoman. Lalu kemudian jangan lupa juga follow komunitas kita @Kazana Network. Lalu kemudian follow juga Instagram @solehastory dan juga follow juga Instagram @jovisa.id supaya rekan-rekan atau sobat soleha gak ketinggalan nih info-info bermanfaat dan juga info-info menarik dan juga info-info bermanfaat lainnya ya dari Kak Arninta selaku materi spesial kita hari ini, lalu kemudian dari komunitas kita juga. Oke, aku mau cek ombak dulu boleh ya Sobat Soleha ya. Sepertinya aku dari tadi cek ombak terus. Jadi aku pengen tahu nih Sobat Soleha yang hadir malam ini udah tahu belum nih hari ini Jumanjinya tentang apa? Atau judulnya apa nih Jumanji kita pada malam hari ini? Boleh ketik di kolom komentar. Karena tadi sempat dapet spoiler juga ya dari kolom komentar ada redaksi yang dikirimkan oleh Kak Ataya. Jadi rekan-rekan boleh ketik lagi nih judulnya apa ya hari ini Jumanjinya. Boleh Sobat Soleha ketik supaya kita bisa ke-recall ya. Jangan-jangan Sobat Soleha yang hadir malam ini belum tahu nih hari ini temanya apa. Boleh Sobat Soleha ketik di kolom chat supaya kita bisa tahu ya. Oke, sembari menunggu ya, jadi aku izin memperkenalkan terkait judul kita hari ini. Jadi judul kita Building Powerful Habits to be a Productive Muslim. Ini relate banget ya Sobat Soleha ya, mungkin sekarang kita lagi struggle banget nih manage waktu, manage energi, fokus, dan balancing kehidupan duniawi dengan akhirat kita. Apalagi dengan berbagai role-role kehidupan dan status kita ya sebagai hamba. Tentunya kita pengen ya, rekan-rekan ya, pengen ngejalanin kehidupan yang selalu pada
koridor kebaikan gitu, koridor keberkahan dan juga ketaatan. Jadi nanti kita akan belajar langsung dari spesial pemateri kita pada malam hari ini. Dan Masya Allah pemateri kita malam ini luar biasa banget ya Sobat Soleha ya. Beliau adalah Kak Arninta Puspitasari. Aku izin kenalin Kak Arninta ya. Jadi Kak Arninta ini adalah lulusan magister di Universitas Trisakti dan saat ini bekerja di Nutrifood sebagai Public Relation Manager. Kak Arninta merupakan co-founder dari Indonesia Muslim Women. Jadi Indonesia Muslim Women merupakan platform yang bertujuan untuk menghubungkan, menumbuhkan dan mendukung muslimah dalam mencapai tujuan pengembangan mereka melalui nilai-nilai spiritualisme Islam. Lalu kemudian Kak Arninta juga seorang produktif Muslim Certified Trainer loh. Nah, ini masih Allah banget ya Kak Arninta ya Sobat Soleha. Sobat Soleha jangan lupa ya follow IG Kak Arninta di @arninta, ikutin kontennya juga dan jangan lupa untuk selalu update ya terkait info-info kajian atau event-event yang akan Kak Arninta lakukan. Nah, karena Kak Arninta sudah membersamai kita nih di sini Sobat Soleha, yuk kita sapa Kak Arninta bareng-bareng yuk di kolom chat. Aku izin sapa Kak Arninta ya, Sobat Soleha ya. Assalamualaikum Kak Arninta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggilnya Kak Tika berarti ya. Iya, benar Kak Arninta. Insya Allah. Wah, apa kabarnya nih hari ini Kak Arninta? Alhamdulillah sehat. Walaupun tadi hampir aja terlambat gitu ya. Karena kadarullah tadi aku kalau Jumat sore emang ada jadwal tasin. Tapi sebenarnya deket banget dari rumah. Cuman tadi kadarullah karena hujan deras di Jakarta. Ternyata banyak jalan yang banjir. Jadi akhirnya harus muter-muter. Atas izin Allah nih baru nyampe rumah jam 8 kurang 10 tadi. Masya Allah. Alhamdulillah ya masih bisa kita mulai gitu ya sesuai dengan waktunya. Masya Allah. Ternyata Allah sangat merestui ya Mbak Arninta ya. Kita bisa bertemu tepat waktu ya Mbak ya. Jadi di tengah hujan di daerah Jakarta, tapi Mbak Arninta bisa tepat waktu. Insya Allah. Oke. Supaya makin akrab nih Mbak Arninta, ini Tika dan sahabat soleh panggilnya Mbak Arninta atau apa nih Mbak? Kaninta juga boleh. Kak Ninta, oke. Jadi kita panggil Kak Ninta ya Sobat Soleha ya. Sebelumnya Tika dan teman-teman atau Sobat Soleha pengen ngucapin terima kasih banyak ya Kak Arnin ya udah berkenan untuk mengisi kajian Jumanji kita malam ini. Masya Allah kita udah excited banget nih Kak Ninta buat nyimak dan juga catat ilmu daging yang akan Kak Ninta share ya pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman yang pengen nyicil bertanya lebih dulu nih, boleh silakan isi link Slido ya yang akan dikirimkan oleh leaders di kolom chat. Jangan kirim pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, Sobat Solea ya. Nanti tenggelam susah kasih pelampungnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izin info ya Mbak Ninta ya. Nanti untuk penyampaian materinya lebih kurang 30 menit. Jadi selesai penyampaian materi, nanti akan dilanjut sama sesi Q&A. Oke, baik. Oke, Insya Allah aku Masya ini Allah. share Oke, screen ya. oke boleh Mbak Ninta. Silakan Mbak. Oke, sudah terlihat. Sudah Mbak, sudah Sebentar terlihat. ya, tunggu sebentar biar nggak ketutupan. Oke. Oke, Bismillah. Semoga udah ya, nggak ketutupan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi kita panggil teman-teman Soleha nih apa Mbak? Kak Atika, panggilannya tadi buat Sobat Soleha Mbak. Oh, Sobat Soleha. Oke. Selamat malam, Sobat Soleha semua. Senang banget, bersyukur banget malam ini Allah masih izinkan untuk bisa mengisi sesi gitu ya. Karena yang tadi aku sempat cerita gitu ya, di jalanan tuh memang sempat ketemu dengan beberapa jalanan yang banjir. Padahal kayak tempat Tahsin itu deket banget dari rumah gitu. Kayak cuman mungkin 15 menit gitu. Nah, tapi semua terjadi atas izin Allah, masih bisa ngisi. Dan sebenarnya aku tuh juga punya cerita yang lumayan spesial sama Sobat Saleha. Karena beberapa tahun yang lalu aku sempat kerja di salah satu Islamic banking dan kolaborasi gitu sama Hasanah Network gitu ya. Sempat bikin beberapa kelas juga, barengan Jovisa juga, Soleha juga gitu ya. Dan Alhamdulillah sudah lebih dari 3 atau 4 tahun berlalu, Allah pertemukan lagi di sini gitu ya. Jadi malam ini kita tuh akan membahas tentang gimana sih membangun powerful habit gitu ya. Powerful tuh apa ya?
habit yang kuat gitu ya untuk jadi muslimah yang produktif gitu. Dan kadang-kadang tuh kita suka mikirnya produktif itu sesuatu yang bikin burnout. Padahal nanti kita akan cari tahu gitu ya. Produktif yang akan kita bahas malam ini harusnya membuat para muslimah yang ada di sini, sahabat soleha semua di sini, tetap bisa berkontribusi, tetap bisa produktif, tapi sebenarnya jauh tuh dari kata burnout, dari kata hasil, dan semua atas taufik Allah juga gitu ya. Ah, sekarang aku coba mulai dulu. Nah, sebelum mulai mungkin tadi kita juga udah buka gitu ya dengan doa, dengan juga ayat Al-Quran. Tapi boleh sama-sama diucapkan kembali dengan mindful gitu ya. Diluruskan niatnya bahwa malam ini kita semua ikut untuk mendapatkan ilmu yang Allah ridhoin. Moga-moga walaupun mungkin satu aja yang nanti setelah sesi malam ini sahabat soleha ingat cuma satu, tapi yang satu itu benar-benar sahabat soleha praktekkan. Semoga itu jadi ilmu yang berkah gitu ya. Dan kalau misalnya mau dibagikan lagi, apa namanya, apa yang didapatkan malam ini gitu ya, itu juga insya Allah akan jauh lebih baik gitu ya, karena semakin banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi boleh sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi aku selalu memulai dengan sesi conscious Bismillah gitu ya. Kita bilangnya membaca Bismillah dengan sadar supaya apa? Supaya tadi niatnya memang lurus, semoga Allah berikan taufiknya gitu ya. Dan tadi nanti insya Allah ilmu yang dipelajari akan jadi ilmu yang berkah. Nah, boleh dong, ini karena bukan aku akan banyak bertanya sebenarnya sama sahabat solehah, tapi nanti kan kalau pertanyaan yang benar-benar pertanyaan tuh sahabat solehah akan bertanya di Slido. Tapi boleh dong sekarang ditulis di kolom chat, sahabat solehah di sini tuh punya roles atau peranan sehari-hari dalam kehidupannya tuh apa aja sih? Misal kayak saya tadi mungkin belum sempat disebut juga sama Katika, saya juga istri dan ibu dari 3 orang anak gitu ya. Jadi terus saya juga profesional, kemudian aktif di komunitas juga gitu ya, trainer. Nah boleh dong sahabat soleha tulis gitu ya di kolom chat. Coba aku pengen tahu apa aja sih role-nya sahabat soleha di sini. Ada yang mungkin jadi anak gitu ya. Ada jadi tetangga, boleh dong. Aku pengen tahu sahabat soleha yang di sini apa aja sih role-nya sehari-hari gitu. Anak karyawan, kakak paling tua, cucu pertama. Nah, ini kayaknya pernah ada PMB-nya di sosial media. Udah anak pertama, kakak pertama, cucu pertama ya. Apalagi boleh yang lain apa roles-nya sehari-hari gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin roles tuh banyak banget dan bahkan kadang-kadang pada saat bicara roles gitu ya, banyak yang akhirnya jadi membenturkan antara satu roles dengan roles yang lainnya gitu. Karena kayak, oh jadinya nggak balance gitu ya. Atau misalnya mana nih yang harus diprioritasin. Oke, anak perempuan pertama dan masih jadi mahasiswi, alhamdulillah. Jadi masih ada yang banyak ya yang mahasiswi tadi juga ada yang kerja. Apalagi nih, coba kita lihat. Anak tengah, mahasiswi private teacher. Nah, tuh, mahasiswi tapi juga guru, ya. Terus juga anak, hamba Allah, anak bungsu, OTW, ya. Budak korporat, oke, karyawan, gitu ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat ya, sahabat soleha punya peranan ini. Ada yang anak tunggal, cucu pertama, guru di sekolah, guru di tempat les, dan lagi S2. Masya Allah, ini peranannya luar biasa banyak ya. Ada yang anak keempat, anak bungsu, masih pelajar. Ya, jadi di sini, nah dari semuanya itu, kira-kira mana peranan yang paling utama kalau menurut sahabat soleha yang ada di sini? Coba aku nanya lagi. Jadi, karena ini udah malam gitu ya, tapi alhamdulillahnya besok weekend gitu ya. Jadi kita santai tapi serius gitu ya. Boleh dong dari seluruh peranan itu. Mana sih peranan yang paling penting atau paling utama gitu sehari-hari dari seluruh peranan itu? Mana yang kira-kira jadi prioritas kalau menurut sahabat soleha? Apakah jadi anak? Apakah jadi guru? Apakah jadi mahasiswa? Mana yang paling utama peranannya? Jadi hamba Allah, Masya Allah. Ini
Udah banyak nih yang menjawab berarti gitu ya. Kita udah sejalan. Alhamdulillah gitu ya. Jadi benar banget dari seluruh peranannya sahabat soleha yang ada di sini, yang paling utama adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi kenapa ini jadi peranan yang utama? Karena pada dasarnya fitrah manusia itu memang kita tuh menyembah pada sesuatu. Nah, kita nggak menyembah kepada Allah, maka pasti kita akan menjadi slave gitu ya, akan menjadi budak hal yang lainnya gitu. Dan disebut budak korporat gitu ya, misalnya. Jadi ternyata yang harusnya jadi prioritas dan satu-satunya peranan kita, yang istilahnya gini, kalau misalnya tiba-tiba kita hilang ingatan, kita nggak tahu diri kita siapa. Misalkan kita kalau kenalan apa yang dikenalin? Nama, tinggalnya di mana, kuliahnya di mana. Tapi kalau semua title itu kita hilang, tiba-tiba kita hilang ingatan, terus kita bangun satu-satunya gitu ya, yang masih ada di diri kita adalah kita as manusia gitu ya, sebagai manusia, yaitu sebagai hamba Allah. Nah, kenapa peranan ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita peranan yang dipegang yang paling utama menjadi hamba Allah yang terbaik, maka efeknya tuh ada beberapa. Yang pertama, kita nggak akan pusing tuh dengan label-label kayak oh aku tuh mesti work-life balance gitu ya. Eh, sebagai pekerja harus seimbang dengan sebagai anak gitu ya. Itu pertama. Jadi kalau kita patokannya jadi hamba Allah yang terbaik, maka kita nggak akan bimbang mana nih yang paling utama. Karena yang paling utama cuma satu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jadi pegangannya adalah jadi hamba Allah, maka apapun peranan kita, maka kita pasti akan menjadi yang berusaha menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang bilang gitu ya. Jadi bukan karena orang yang bilang, bukan karena standar sosial media, enggak. Tapi pada saat kita pegangannya satu, jadi hamba Allah yang terbaik, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik apapun peranannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita yang paling utama adalah peranannya hamba Allah, maka kita nggak akan berat sebelah gitu ya, nggak akan pusing, nggak akan berat sebelah karena memang cuma satu yang paling utama. Kedua, tapi satu sisi lagi justru karena ini yang paling utama, ini yang akan mendorong sahabat soleha semua yang di sini untuk jadi versi terbaik dirinya. Nah, apa hubungannya sih dengan produktivitas? Nah, kita lihat gitu ya. Jadi, ternyata pada saat kita ngomongin produktivitas, itu sebenarnya salah satu cara gitu ya untuk kita memanage ourselves gitu ya. Tetapi memanage atau mengatur diri kita seperti apa? Yaitu diri kita yang submit atau berserah ke Allah. Jadi, pada saat peranan utama kita itu menjadi hamba Allah yang terbaik, maka cara kita melatih itu adalah dengan menjadi produktif. Nah, kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Karena ini salah satu, sebenarnya pengertian produktivitas tuh banyak gitu ya. Tapi karena kemarin aku juga Alhamdulillah atas izin Allah juga mendapatkan belajar gitu ya selama 6 bulan, terus kemudian tes dan lainnya mendapatkan sertifikasi Productive Muslim Certified Trainer. Kita sepakat untuk kayak satu pemahaman gitu ya tentang produktivitas di sini adalah produktivitas yang kita bahas malam ini adalah bagaimana kita membuat pilihan-pilihan terbaik gitu ya, pilihan-pilihan yang pintar gitu ya secara berkesinambungan dengan energi atau fisik, fokus gitu ya, tujuan-tujuan kita dan waktu yang kita punya untuk menjadi versi terbaik diri kita dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi pada saat ngomongin produktivitas, Mbak, berarti kalau produktivitas tuh kita mesti 10 jam di kantor dong. Atau misalnya yang ibu 24 jam di rumah dong. Enggak, yang paling utama adalah pada saat kita ngomongin produktivitas, kita berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Gimana caranya? Dengan membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita, gitu ya. Baik itu visi kita dipakai buat apa, fokus kita dipakai buat apa, waktu kita dipakai buat apa, tujuannya cuma satu, buat dapat ridho Allah, dan itu akan mendorong kita jadi versi terbaik, gitu ya. Jadi master your focus, master your energi, dan juga master your time. Nah, mungkin karena malam ini waktu kita terbatas gitu ya, kita nggak akan bisa bahas satu persatu lebih dalam, tapi aku coba wrap up gitu ya beberapa eh, tips gitu ya, atau rangkuman gitu ya, gimana kita bisa mulai start untuk produktif. Nah,
Seperti di ayat Quran yang ini, mungkin teman-teman juga bisa baca gitu ya, Arabiknya, pengertiannya gitu. Somehow kita selalu berpikir bahwa ngomongin kita jadi produktif itu semua karena usaha kita. Atau yang astagfirullahaladzim gitu ya, yang perlu kita riban. Karena kita ngomong kayak, oh kita sudah berusaha kemudian semesta mendukung. Nah, padahal gitu ya, padahal kita as muslimah yang harus kita percaya itu adalah bukan segala sesuatu terjadi atas izin kita, tapi semua terjadi atas izin Allah. Nah, Mbak, tapi tuh aku udah sering denger itu gitu ya. Terus di mana partnya kita sebagai muslimah gitu ya? Dan kenapa kalau kalau semua sudah ditentuin, kenapa kita harus tetap jadi produktif gitu? Toh akhirnya sama aja. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada satu equation gitu ya, atau ada satu rumus gitu ya, yang bisa dibilang ini bisa jadi pegangan kita sehari-hari. Sebenarnya ini selama ini kita udah tahu kok, sahabat soleha tuh juga pastinya udah tahu. Tapi kadang kita suka nggak ngeh aja, atau kita nggak mengimplementasikan sehari-hari pada saat kita punya planning, atau kita punya tujuan-tujuan dalam hidup. Jadi di rumus ini, di equation ini, yang pertama kita lihat yang paling kiri, bahwa manusia itu dikasih free will, dikasih kemampuan, dikasih kemampuan untuk bisa pertama setting intention atau niatan. Dan ini harus yang paling utama adalah niatannya untuk Allah. Apapun itu. Jadi kadang-kadang kita mikir gini, oh yang untuk Allah tuh sholat aja ya. Padahal sebenarnya kita olahraga, kita ngurus anak, kita kuliah, itu intentionnya, satu-satunya intention yang harus kita punya adalah mendapatkan ridha Allah gitu ya. Kedua, free will. Kita juga dikasih Allah untuk keluangan untuk apa? Untuk bisa memutuskan, untuk bisa merencanakan, dan untuk bisa berpikir. Nah, itu Masya Allah banget gitu ya, manusia dikasih Allah untuk melakukan ini. Nah, ini tuh biasanya kita udah mulai sering lakukan gitu ya. Tapi kemudian jangan lupa bahwa ada yang namanya natural laws atau hukum alam. Artinya, kalau kita punya rencana, tapi usaha-usaha kita, action kita nggak sejalan sama rencana tersebut, misal kita mau bangun tahajud jam 4 pagi, tapi kita tidurnya baru jam 1 pagi. Mungkin nggak kita akan bangun cepat? Mungkin sih mungkin aja kalau Allah izinkan. Tapi tentu akan jauh lebih sulit. Jadi pada saat kita sudah niatannya baik untuk Allah, kita sudah merencanakan, udah punya planning, kita pilih tuh actionnya juga sejalan dengan hal tersebut. Dan juga kita manage environment-nya. Artinya misalnya gini, aku pengen bisa ngajinya lebih bagus. Tapi kita nggak pernah ada dalam circle orang-orang yang suka belajar. Nah, ini alhamdulillah semua di sini kumpul gitu ya, difasilitasi oleh Soleha tiap Jumat gitu ya. Aku nggak tahu berapa minggu sekali untuk bisa selalu belajar. Nah, itu tuh penting banget circle-circle kayak gini untuk dijaga gitu. Dan yang terakhir, kalau kita itu tadi, orang tuh biasanya cuma mengandalkan free will, natural laws. Padahal kita lupa, yang tadi kan, yang di ayat tadi disebutkan bahwa semua tuh terjadi atas izin Allah. That's why mindsetnya dari awal kita jadi produktif bukan karena kita pengen hasil sebaik-baiknya, tapi gitu ya, kita eh, tawakalnya tuh bukan di akhir, tapi di awal. Karena kita yakin dari awal bahwa semua sudah ditentukan sama Allah. Nah, tapi proses kita gitu ya, proses kita untuk mencapai hal tersebut itu yang nantinya akan dilihat sama Allah. Tetapi bukan berarti nggak mungkin, oh Mbak, kalau semua ditentuin, ya udah dong gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa, salah satunya adalah doa gitu ya, istihoroh meminta arahan dari Allah seperti apa, dan juga ada faktor keberkahan. Nanti kita bahas nih habis ini. Dan pada akhirnya baru masuk ke outcome, artinya dari kita tadi produktif gitu ya. Kalau apa namanya kita dapatkan gitu ya target-targetnya, maka kita bersyukur. Kalau nggak dapat kita bersabar gitu. Nah, dari sini apa sih yang mau aku bilang gitu ya? Yang mau aku bilang adalah sahabat soleha harus punya mindset tukang kebun bukan tukang kayu. Boleh dong ditulis di chat. Apa sih sebenarnya bedanya kita jadi tukang kayu sama tukang kebun? Coba boleh teman-teman tulis di chat gitu ya sebelum aku lanjut lagi. Apa sih bedanya kita berusaha sesuatu pakai mindsetnya tukang kebun sama mindsetnya tukang kayu? Apa sih perbedaannya? Coba boleh tulis di chat. Lihat ya. Oke. Ah, coba ada yang mau tulis apa bedanya?
Tukang kayu kalau misal duitnya harus sama persis. Benar. Kalau tukang kebun gimana? Kalau tukang kebun gimana? Tadi berarti ya. Kalau tukang kayu menunggu hasilnya untuk ditebang. Kalau tukang kebun selalu berusaha bikin tamanannya bagus terus. Nah, bisa juga. Apalagi? Ada lagi? Oke, jadi apa sih sebenarnya perbedaannya kalau kita pakai mindset tukang kebun dan tukang kayu? Jadi, kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya kita pakai mindset tukang kayu, kita rencananya A, kita misalnya mau bikin kursi gitu ya, ya udah sama persis gitu ya, kursinya jadi kayak gitu. Tapi kalau tukang kebun udah pilih benih yang bagus, udah kena sinar matahari terus, apakah tumbuhnya sama persis gitu ya, sama gambar di kemasan benihnya enggak gitu ya karena ya itu tadi jadi apa bedanya kalau kita pakai tukang mindset tukang kayu kita tuh selalu pengen hasilnya sama persis sama yang kita mau padahal rumusnya tadi kalau teman-teman ingat nggak gitu rumusnya semua terjadi atas izin Allah dan memang sudah ditentukan that's why pakainya adalah mindset tukang kebun di mana kita fokus sama prosesnya, kita pilih benih yang terbaik, kita kenakan apa namanya sinar matahari, kita siram terus. Nah, nanti Allah yang akan tumbuhkan gitu ya apa usaha-usaha yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi mulai sekarang pakai mindset tukang kebun atau gardener mindset bukan mindset tukang kayu. Dan ini yang akan bikin sahabat soleha semua gitu ya nggak burn out, nggak stres. Karena apa? Karena ya kita tahu gitu ya hasilnya tuh emang udah ditulis tapi kita enjoy jalanin prosesnya. Mbak, berarti kalau gitu kita nggak perlu usaha yang terbaik dong. Ini eh, salah gitu ya. Jadi kayak eh, oh berarti Mbak kalau misalnya ya udah kita kan nanti hasilnya Allah yang tentuin, kita enjoy sama proses, tapi ya udah kita usahanya pas-pasan aja. Nah, di produktivitas yang akan kita bahas gitu ya, kalau free will kita tadi itu sejalan sama apa yang Allah udah bilang di Al-Quran, apa yang Rasulullah sudah tunjukkan, maka ada satu faktor yang orang suka lupa, yaitu barakah atau keberkahan. Kenapa ini jadi sesuatu yang penting? Karena gitu ya, pada saat ngomongin produktivitas pada umumnya itu hanya mengandalkan usaha-usaha kita sendiri. Baik itu pada saat manage energi, manage fokus, manage waktu. Padahal kalau Allah kasih keberkahan di situ, bisa jadi nih ya, usaha kita tuh sebenarnya cuman satu tambah satu. Harusnya hasilnya berapa? Dua dong. Misalnya gini, kita pengen naik haji, tapi gaji kita sebulan cuman A. Aduh, kayaknya kalau dihitung-hitung, kita udah invest A, B, C, D, kayaknya nggak bakal cukup deh, gitu ya. Nah, itu kita pakai mindset tukang kayu. Tapi kalau kita pakai mindset tukang kebun, pakai gardener mindset, kita fokus sama prosesnya. Oke, kalau aku mau naik haji tahun segini, berarti satu, aku nabung sedikit demi sedikit. Kedua, aku belajar ilmunya, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, aku cari tahu, gitu ya, gimana sih caranya daftar haji. Nah, kalau kita fokus sama cara-caranya, prosesnya dan itu sejalan sama yang Allah bilang, maka Allah akan datangkan keberkahan dan faktor keberkahan dalam usaha-usaha fisik, usaha kita menentukan prioritas dan usaha kita dalam mengatur waktu yang hasilnya bisa jadi tadi oh planningnya kayaknya baru bisa berangkat haji 30 tahun kemudian deh tapi Allah kasih keberkahan di situ 5 tahun kemudian kita bisa berangkat. Nah, di sini kenapa tujuan dari kita produktif tadi ya untuk menjadi hamba Allah terbaik, tetapi juga begitu tujuan utama kita, niat utama kita menjadi hamba Allah yang terbaik, maka Allah kasih keberkahan di situ, akhirnya bukan cuman memaksimalkan output atau target-target dunia kita, tapi justru akan ada impact-nya baik itu di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara produktivitas pada umumnya gitu ya dengan produktivitas kita sebagai muslim atau muslimah gitu. Nah,
That's why makanya pada saat ngomongin keberkahan atau budaya berkah, budaya keberkahan itu adalah budaya yang memang didorong oleh intention, didorong oleh niat. Dan Masya Allah banget, sebagai seorang Muslim, niatan itu yang akan menentukan apakah usaha-usaha kita, hasil-hasil kita itu akan diterima sama Allah atau enggak. Kayak sayang banget kan, kayak udah kerja 10 jam pada akhirnya Allah nggak terima. Atau misalnya kayak kita udah hustle banget usaha A, B, C, D, belajar begadang-begadang gitu ya. Tapi ternyata Allah nggak terima. Itu kan sayang banget gitu ya. Jadi mulai sekarang gitu ya, start dengan intentionnya satu aja yang paling utama mendapatkan ridha Allah. Tapi baru kemudian ada turunannya. Jadi bukan dibalik nih. Bukan tujuan utamanya, niatan utamanya misalnya aku dapat gelar S1 gitu ya, atau aku dapat gaji. Justru dibalik sekarang, intention utamanya semua yang kita lakukan itu untuk Allah sehingga jadi ibadah. Tapi bonusnya gitu ya, bonusnya kita bisa dapat gaji, kita bisa dapat gelar, kita bisa dapat jodoh dan lain-lainnya gitu ya. Semoga ini jadi pegangan buat kita semua sahabat soleha bahwa produktivitas kita itu adalah untuk mengejar ridhonya Allah. Nah, ini kira-kira kalau misalnya framework yang aku sering bawain gitu ya, kebetulan selain aku memang bekerja di korporasi, aku juga punya UMKM gitu ya, yang bergeraknya memang di training dan juga apa namanya distribusi produk-produk Muslim dari luar gitu ya. Jadi aku punya satu kelas namanya Productive Muslim Program. Nah ini yang memang membahas secara lebih detail dan implementasi. Jadi di sini kalau bisa dibilang frameworknya apa? Yang jadi foundationnya itu tadi yang aku bilang, sincere intention untuk Allah, tapi kitanya tetap kerja keras ya. Itu yang jadi foundationnya. Dalam hal apa foundation ini dipakai? Dalam hal kita memanage fokus, energi, dan juga waktu. Supaya gitu ya, supaya kita bisa mendisiplinkan diri kita. Tapi bukan hanya dalam satu aspek ya. Biasanya kita tuh fokus kalau ngomongin produktivitas itu cuma buat kerja. Padahal ngurusin anak, kuliah, jadi anak ya, ngurusin orang tua gitu ya. Terus kemudian olahraga, kemudian beribadah itu sebenarnya semua aspek yang kita mesti apa ya? Mesti kita capai spiritual, sosial, fisikal. Bahkan di sini ada yang nggak masuk misalnya finansial gitu ya. Itu juga bisa. Tetapi aspek hidup seperti apa yang kita coba penuhin yang sejalan sama fitrahnya kita sebagai manusia untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi ini framework yang bisa teman-teman pegang gitu ya bahwa didasari sama niat dan kerja keras untuk menjadi yang paling utama adalah hamba Allah yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh langsung loncat di bagian atas. Oke, kita jadi hamba Allah peranan kita, tapi kita lupa untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik. Kita lupa untuk punya niat yang sincere gitu dan niat ini balik lagi eh bukan cuman apa ya? Bukan cuma sholat Al-Quran yang kita niatan untuk Allah, tapi mulai dari kita minum kopi, mulai dari kita temu sama teman, niatkan buat Allah gitu. Nah, insya Allah itu kita akan jadi produktivitasnya tuh nggak semu gitu. Nah, terakhir gitu ya, sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab, dari segitu banyaknya habit yang sahabat soleha perlu buat gitu ya, perlu bangun, apalagi ingin menjadi muslim yang produktif gitu ya, sebenarnya ada beberapa eh sorry, ada beberapa habit gitu ya. Ini dipilihin ada 10 habit spiritual, intelligent, high performing muslim. Artinya apa? Habit ini didasari akan mendorong spiritual kita, tetapi juga akan membuat kita intelligent atau spiritual intelligent tuh kayak keputusan-keputusannya itu akan cerdas tapi berdasarkan spiritual dan bikin kita high performing atau produktif. Ada apa aja? Kalau di bagian spiritual itu ada the habit of salah, ya, kebiasaan sholat gitu ya. Jadi sholat sunnah gitu ya. Kalau sholat wajib itu wajib gitu ya. Tapi kayak sholat sunnah itu menjadi habit yang kita bangun terus. Kedua gitu ya, reciting atau memorizing Quran. Kemudian yang ketiga zikir dan doa. Yang keempat puasa. Nah ini tuh empat habit yang kalau dari aspek kan tadi ada beberapa aspek nih spiritual, sosial, dan fisikal. Nah dari kita pengen jadi produktif, kita coba pilih dari 10 ini sahabat soleha pilih gitu ya, mana yang mau kita bangun terlebih dahulu gitu ya. Sholat, Quran, doa,
zikir atau puasa. Nah, ini dari segi spiritual. Kemudian dari segi apa sih namanya sosial gitu ya. Dari segi sosial itu tuh ada di giving dan juga maintaining good relationship. Jadi apa? Memberi dan juga atau bersedekah gitu ya, dan juga membangun hubungan yang baik itu adalah salah satu habit yang harus dipunya oleh seorang muslimah. Kemudian dari segi fisik ada exercise dan napping. Napping itu apa? Power nap. Kadang-kadang kita merasa kalau kita tidur itu kita nggak efektif. Padahal Rasulullah bahkan mencontohkan kailullah gitu ya, mencontohkan tidur siang. Jadi itu olahraga dan napping itu salah satu performing habit yang bisa teman-teman pilih juga. Dan yang terakhir kalau dari segi apa ya? Mental atau kalau dari segi intelijen itu ada planning dan seeking knowledge. Jadi ternyata belajar dan juga merencanakan sesuatu itu adalah salah satu habit yang mesti dipunyai oleh seorang muslim. Kadang-kadang kita mikir ya udah semua udah ditentuin, ngapain kita harus planning gitu ya. Padahal ternyata planning ini akan sangat berpengaruh sama rencana-rencana yang akan kita lakukan. Sebagai penutup, dari 10 performing habit ini gitu ya, teman-teman mulainya caranya gimana gitu ya. Jadi pertama tadi kita udah bilang gitu ya, caranya kita niatkan untuk Allah gitu ya, kita produktif yang sejalan sama fitrah kita sebagai manusia, kemudian kita pilih habit-habit yang itu tuh efeknya luar biasa, tapi gimana supaya kalau kita sudah memulai habit itu bisa konsisten? Yang pertama adalah start small. Jadi boleh aja sih kayak, oh oke aku mau langsung sholat sunnah, duha, tahajud, rawatib, terus istighoroh dan lainnya. Pokoknya aku langsung empat-empatnya aku mau lakuin tiap hari. Nah, kalau kita pengen habit-habit kita itu bisa secara rutin dilakukan, maka harus dimulai dengan start small, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mulai dari satu dulu. Tapi bukan berarti nanti nggak boleh meningkat. Nanti kalau sudah terbiasa, kemudian meningkat. Kemudian yang kedua, pada saat kita tadi kan dari 10, misalnya sahabat soleha pilih 3 gitu ya. Jangan pilih sebenarnya kalau aku suggestion nggak pilih lebih dari 3 atau 5 lah itu udah maksimal banget sebenarnya untuk teman-teman memulai habit yang bagus gitu ya untuk jadi produktif muslimah. Dan yang terakhir harus spesifik. Jadi harus spesifik nih apa? Misalnya kita sebut kayak, oh aku mau mulai kebiasaan baca Al-Quran. Itu udah oke, tapi lebih oke lagi kalau ditambahin either pakai targetnya halaman. Misalnya, oh aku mau mulai rutin baca Al-Quran tiap hari 2 halaman. Atau misalnya pakainya waktu, aku mau tiap hari baca Al-Quran 10 menit jam 5 pagi. Nah, jadi harus spesifik. Karena kalau nggak spesifik, itu cuma akan jadi planning. Ingat ya, tadi di bagian rumus tadi, itu cuma di bagian planning. Tapi natural loss-nya itu kadang suka gagal karena itu tadi kita nggak spesifik gitu ya. Jadi semakin kecil perubahannya, maka itu juga akan semakin long lasting. Kecil, 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 lama-lama naik gitu ya. Dan tentunya terakhir mesti didukung juga oleh mentor, guru, makanya pentingnya kita punya guru, kita mengaji gitu ya, kita punya mentor. Kemudian yang kedua, kita punya ilmu gitu ya. Teman-teman cari gitu ya ilmunya, mulai dari ilmu apa. Misalnya ngomongin olahraga gitu ya, harus belajar ilmunya olahraga yang benar tuh seperti apa. Dan yang ketiga adalah punya teman atau lingkungan yang mendukung. Misalnya kayak teman-teman di sini bergabung di Sahabat Soleha, atau misalnya kayak kenapa aku bikin Indonesia Muslim Woman gitu ya, karena itu untuk menjembatani para urban muslimah yang selama ini mungkin hidup dalam hustle culture gitu. Jadi eh, ini hal-hal yang sahabat soleha harus punyai gitu ya supaya habitnya tadi untuk menjadi produktif itu bisa konsisten. Sebagai penutup, sebelum tanya jawab, balik lagi have sincere intention dan hard work, serta jangan lupa jujur dan minta pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan taufiknya untuk ilmu yang sudah kita pelajari dan apapun yang tantangan teman-teman temui, bahkan tidak ada tantangan tapi memulai sesuatu selalu minta pertolongan Allah. Mungkin itu materinya untuk malam ini. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Oke, Masya Allah, jazakumullah khair, Mbak Ninta atas pemaparan yang begitu luar biasa dan menginspirasi kita semua ya, Sobat Soleha. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu nih, Sobat Soleha, yaitu sesi tanya jawab. Sobat Soleha yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh drop pertanyaannya di link Slido yang sudah leader share linknya ya, kalau chat. Nanti akan aku bantu bacain
satu persatu untuk dijawab sama Mbak Ninta. Namun untuk sesi Q&A kali ini kita akan dahulukan Sobat Soleha yang bertanya lewat raise hand ya. Oke, silakan Sobat Soleha yang mau bertanya boleh silakan raise hand. Oke, ada Kak Ataya, boleh silakan Kak Ataya, boleh silakan on mic dan sampaikan pertanyaannya. Oke, halo assalamualaikum Kak Ninta, Kak Tika. Aku dari tadi udah gak sabar banget nih, udah mau tanya sama Kak Ninta. Jadi Kak, kalau kita ngomongin produktivitas tuh kadang yang jadi masalah buatku, eh, aku udah intensional nih udah mau ngelakuin sesuatu, mindfulness-nya juga udah oke. Tapi gimana sih Kak cara manage energinya buat tetap konsisten ngelakuin hal tersebut gitu? Karena biasanya nih mungkin abis pulang kerja, oh aku mau melakukan sesuatu tapi energinya udah nggak ada gitu kan, Nenta. Gimana sih caranya untuk manage energi itu? Terima kasih Kak. Terima kasih banyak, Kak Ataya. Nah, kenapa tadi gitu ya, kita lihat pilihan-pilihan kita, eh, kakak-kakak, aku izin 2 menit untuk pasang charger ya, sebentar. Boleh, silakan Mbak Ninta. Oke, buat Sobat Soleha yang mau bertanya, boleh juga langsung ke link Slido kalau misalkan belum possible buat on mic, atau boleh juga langsung raise aja ya, Sobat Soleha ya. Jadi bisa langsung bertanya langsung ke Mbak Ninta. Jadi bisa langsung berinteraksi langsung ya sama Mbak Ninta ya, Sobat Soleha ya. Atau boleh juga di kolom chat, boleh juga diketik kalau misalkan, aduh Kak, kayaknya aku nggak ada kuota nih, misalkan buka Slido gitu. Jadi bisa langsung kolom chat aja, diketik langsung gitu ya. Oke, sembari menunggu Mbak Ninta, boleh nih, Sobat Soleha. Oke, Mbak Ninta sudah kembali. Silakan, Mbak Ninta. Jadi tadi kenapa pilihan-pilihan kita itu bukan hanya waktu dan fokus. Orang tuh memang banyak gitu ya, pasti hanya salah satu. Tapi bayangin, yang kayak tadi Kak Ataya bilang, kita udah fokus gitu ya, niatannya untuk Allah. Kita udah dedicated time gitu ya, waktu time management. Tapi kemudian kita nggak punya energi buat ngelakuin. Nah itu kan nggak bisa juga. Atau sebaliknya, badan kita sehat tapi kita time manajemennya berantakan. Nah, tetap juga nggak akan berhasil. Jadi ngomongin energy management, ada beberapa prinsip yang sebenarnya perlu teman-teman pegang. Yang pertama adalah kita tuh memanage energi harus diniatkan tujuan utamanya tuh untuk spiritual development. Jadi balik lagi kadang kita suka fokusnya, oh ya udah kita olahraga supaya badan kita kuat, supaya berat badan kita turun dan lain-lainnya. Padahal tujuan utamanya yang paling utama dulu itu adalah kita memanage energi untuk spiritual development. Nah, kalau kita tujuan udah ke sana, maka Allah akan datangin keberkahan. Sebaliknya, pada saat kita semakin spiritualnya meningkat, maka akan jadi energinya juga meningkat. Contohnya kalau pas lagi apa? Tahu nggak Kak Tika atau Kak Ataya? Tahu nggak pas kapan yang kalau kita spiritualnya lagi oke banget, itu justru ada energinya. Itu kira-kira tahu nggak pas kapan biasanya? Pas puasa atau pas lagi haji umroh. Kalau lagi haji umroh lihat deh, ada yang udah tua-tua, kayaknya udah nggak mungkin deh gitu ya jalan tawaf dan lain-lain tapi mereka tetap kuat gitu ya energinya apa karena mereka kuat secara spiritualnya jadi itu tuh kayak vice versa jadi kalau kita punya energi yang bagus tujuan utamanya harus untuk spiritual development sebaliknya pada saat kita spiritualnya bagus maka itu akan memboosting energi kita itu prinsip dulu yang harus dipegang tapi kemudian yang kedua nah orang tuh balik lagi suka lupa kalau ngomongin energi itu fokusnya kepada KPI-KPI yang selama ini dibuat gitu. Misalnya kayak, oh berarti aku kalau manage energi tuh berarti berat badanku harus turun dalam waktu segini. Atau misalnya aku tuh olahraga bajunya harus udah yang paling utama gitu ya. Misalnya sekarang lagi tren pedal, oh pokoknya aku harus beli sepatu pedalnya, raketnya, apanya. Padahal kita balik. Jangan lihat hasilnya, tapi kita lihat prosesnya. Oh, kalau misalnya kita mau badannya lebih sehat untuk menjaga amanah dari Allah, maka prosesnya harus gimana? Oh, kita harus punya jadwal dulu buat olahraganya. Jadi nggak bisa tuh kayak pokoknya aku 2 kali seminggu. Oke, 2 kali seminggu, jam berapa, olahraganya apa. Bahkan aku sarankan, kalau tidak terbiasa olahraga, mulai dengan 10 menit per hari.
gitu ya, tapi terus tiap hari lama-lama meningkat gitu. Jadi Mbak Ataya, tadi prinsip-prinsipnya itu harus dipegang dulu, tapi kemudian dijadwalkan, kemudian dibuat spesifik gitu ya, dibuat spesifik. Dan yang terakhir, jangan pernah fokus sama hasilnya. Apakah kayak aku udah berhasil, kadang gini, aku udah berhasil pedal 3 kali seminggu, tetapi 3 kali seminggunya itu udah gerakan yang nggak benar, fokusnya lebih banyak ngobrol sama teman, yang penting punya alatnya. Nah, itu kan jadinya nggak efektif juga gitu ya. Jadi selalu sama fokus sama prosesnya gitu. Mungkin itu Mbak Ataya, moga-moga cukup menjawab ya yang tadi apa namanya pertanyaannya. Terima kasih, Kak Nita. Sama. Terima kasih Kak Ataya buat pertanyaannya. Mungkin mewakili pertanyaan kita semua ya Sobat Soleha ya. Karena kita sering banget nih ngerasain hal-hal yang kita ngerasa capek banget gitu ya. Udah beraktivitas di luar dan jadinya tidur gitu ya seharian ya Mbak Nita ya. Walaupun Mbak Tika gitu ya, tidur itu juga salah satu cara kita menjaga kesehatan gitu ya. Orang juga selalu fokus kayak misalnya, ya udah yang penting olahraga sebanyak-banyaknya. Padahal Allah tuh ciptakan kita bisa tidur karena itu juga sebenarnya salah satu tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Jadi pada saat memang kita nggak memperhatikan waktu tidur, itu juga sebenarnya salah juga dan itu juga mempengaruhi energi. Makanya nanti kapan-kapan gitu ya kalau teman-teman sempat ikut kelas produktif muslim atau nanti kita ada sesi yang lain nanti kita bahas tuh tidur lebih dalam gitu ya kayak oh pentingnya power nap gitu ya. Kemudian pentingnya punya circle of sleep dan lain-lain ya mungkin itu ya sedikit tambahannya Mbak Tika. Oke, tadi Mbak Oke, Rahma udah raise hand juga kayaknya. oke, terima kasih Mbak Ninta. Mm-mm. Kita lanjut ke pertanyaan dari Teh Rahma ya Mbak Ninta ya. Boleh silakan Teh Rahma boleh on mic dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih telah memperbolehkan saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya meyakini diri agar bahwasanya itu semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ini untuk tidak bermalas-malasan harus mengejar keproduktifan itu tadi. Tetapi susah sekali untuk meyakini diri sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang kita udah menggebu-gebu untuk mencari ilmu gitu, Hmm. kajian sana sini, tapi di satu titik tengah-tengah kita kayak mungkin energinya habis juga ya, jadi kurang masuk dan itu membuat sia-sia untuk menerima ilmu tersebut walaupun kita sudah menggebu-gebu awalnya gitu. Itu aja sih. Jazakallah khair Mbak Rahma, kayaknya itu kita semua juga mengalami ya Mbak Tika ya. Kerasa banget gitu tadi tadi kan tadi ya Astagfirullahaladzim. Tadi kan pertanyaannya Mbak Rahma adalah kalau kita udah eh, apa gimana meyakini gitu ya bahwa ya tetap harus produktif gitu ya padahal ya itu tadi gitu ya ada kalanya kita ngerasanya ya udah capek dan lainnya. Nah, ini setiap orang gitu ya, aku yakin setiap muslim dan muslimah itu punya pengalaman yang berbeda. Nah, kalau di aku sendiri gitu ya, dan aku juga melihat sebenarnya kita bicara kalau pada saat kita lagi turun atau pada saat kita energinya lagi habis, kita balik kalau di piramida yang tadi itu masalah waktu. Jadi gini, biasanya kita tuh selalu bilang kayak nggak apa-apa deh, sekarang aku berhenti belajar dulu gitu. Besok kan bisa lagi gitu ya. Atau misalnya nggak apa-apa deh, aku capek nih silaturahmi sama tetangga, toh juga besok bisa lagi gitu. Nah, padahal kalau kita bicara soal waktu, ada beberapa prinsip tuh bicara waktu. Yang pertama kayak kita selalu meyakini semua kita tuh waktunya sama 24 jam, eh, 7 hari, 48 minggu gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu benar-benar waktu kita tuh berapa lama di dunia ini gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin aku ingat ya misalnya gitu, kalau aku sering ngomong gitu tuh kalau lagi ngomongin orang tua gitu kayak, oh nggak apa-apa deh. Kebetulan aku karena udah menikah kayak, oh nggak apa-apa deh nanti ketemu orang tuanya 2 minggu lagi gitu ya. Padahal kan kita nggak pernah tahu waktu kita dan waktu orang tua kita tuh berapa lama. Jadi pertama itu waktu. Kemudian yang kedua, kadang kita juga suka mikir ngomongin waktu tuh ya gifted aja.
Padahal sebenarnya waktu itu tuh juga aset. Jadi misalnya nih kayak dulu banget sebelum pandemi mungkin kita ngerasa belajar itu cuma bisa offline. Oh ternyata waktu pandemi Allah kasih waktu dan ternyata waktu itu tuh jadi modal untuk bisa kita belajar karena online bisa kemana aja. Malah banyak sesi gratis, YouTube segala macam gitu. Jadi yang kedua kita ngelihat waktu tuh sebagai aset. Nah tapi yang ketiga tadi kan waktu, eh, nah yang ketiga, nah ini nih Mbak Rahma mungkin salah satu guruku tuh bilang gini kayak Kak, Muslim itu tuh masya Allah banget ternyata dikasih waktu-waktu yang berkali lipat efeknya. Nah bisa jadi kenapa kadang-kadang kita kayak capek banget karena semua kita tabrak. Nah, padahal ngomongin produktif itu nggak semuanya ditabrak. Kayak misalnya pokoknya aku harus kajian tiap hari, harus pergi ke satu titik gitu ya, misal gitu. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, nih, misalnya sedekah, itu kan ada waktu terbaiknya tuh, subuh, Jumat gitu ya. Terus pada saat kita lagi susah. Nah, kalau kita ngerasa resourcesnya kita, usaha apa, kemampuan kita itu cuman sedikit, kita manfaatkan waktu-waktu terbaik itu. Jadi kayak hacksnya gitu loh sebenarnya. Jadi misalnya kayak setahun bulan Muslim gitu ada bulan-bulan haram. Oh, berarti kita pas bulan-bulan haram itu Ramadan, Zulhijjah. Itu yang kita kejar banget gitu ya. Jadi kayak ada strateginya sehingga kita nggak akan mudah kayak oh kayak semuanya dikejar. Nah itu tiga hal. Nah tapi ada salah satu tips juga Mbak Rahma. Jadi ternyata supaya kita nggak gampang down, sebelum kita burn out, kita memang menjadwalkan waktu kita break. Tapi bukan berarti kayak oh breaknya aku liburan 2 minggu gitu ya. Nggak juga. Tapi kita kasih jeda buat kita memang istirahat. Itulah pentingnya kenapa nggak bisa tuh Mbak Rama cuman kayak spiritualnya aja, tapi apa fisik sama sosialnya itu nggak dibangun. Kita ngaji tapi kita nggak punya teman yang mendukung, itu juga nggak enak. Kita punya teman banyak, tapi temenannya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, itu juga nggak bisa. Jadi semoga gitu ya, produktifnya itu nggak akan bikin gampang burnout kalau kita coba menyeimbangkan hal-hal tadi. Dan yang terakhir tadi Mbak Rahma nanya mengenai apa Mbak? Aku lupa yang pas pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir tuh yang misal kita udah kajian gitu ya, dan di tengah-tengah itu selalu nggak fokus dan Oh, akhirnya nggak masuk sia-sia kan gitu. nah itu Masya Allah banget ya. Salah satu, ini kebetulan guru tahsinku gitu ya. Dia setiap kita mau mulai, dia selalu ingetin untuk kayak jujur sama Allah untuk mm, minta pertolongannya. Jadi kebetulan aku tuh tahsin sore 2 kali seminggu yang pesertanya itu rata-rata bekerja. Di awal pertemuan pertama semua bilang kayak Ustazah aku kayaknya datangnya bisanya terlambat deh. Soalnya ini mepet banget sama aku waktu keluar kantor dan lainnya segala macam. Ustazah aku nggak kasih tips yang kayak oh coba gini kamu pulangnya coba jam segini berangkat kerja." Enggak. Tapi yang pertama cuma satu pesannya. Minta taufik dan pertolongan dari Allah. Jujur apa yang kita minta. Dan ternyata Alhamdulillah banget Mbak Rahma itu ternyata satu kelas itu akhirnya nggak tahu gimana Allah buat semua bisa datang tepat waktu gitu. Jadi itu aja sih yang ternyata menurut aku dan aku percaya ini sih pada saat kita jujur itu akan membuka pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin kita mikir kayak misalnya ngomongin belajar tahsin aja, mungkin kita mikirnya ya buat belajar Al-Quran aja, tapi ternyata membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah, itu yang disebut keberkahan Simba Rahma. Jadi, kadang kita ngerasa usaha kita kecil, usaha kita mungkin ada kalanya capek, tapi kalau Allah kasih keberkahan ya udah Allah yang kasih tahu aja gitu caranya gimana dan itu aku sering banget terjadi dalam mengatur waktu. Jadi pengalaman aku yang bareng aku tuh sering banget kayak gini. Waduh, ini jadwalnya kok tumpuk-tumpukan ya. Harus kantor anak, ada acara komunitas, tapi juga aku ada waktu olahraga. Oh, ternyata Allah aturin tiba-tiba acara komunitasnya nggak jadi tiba-tiba eh, apa kelas olahraganya diundur. Nah, ya udah itu aku udah ya udah serahin aja ke Allah pada saat kita emang udah nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Paling itu Mbak Rahma sedikit menjawab. Mau pertanyaan satu lagi boleh? Boleh, 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 boleh silakan. Nah, ini kan
Walaupun saya sudah ikut kajian gini-gini dan ilmunya masuk, ada yang beberapa masuk juga dan saya amalkan, tapi saya tuh ngerasa seperti masih sedikit gitu, masih sedikit terus dan itu membuat saya overthinking. Padahal saya niatnya tuh 2 tahun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi tuh persiapan untuk menikah gitu. Ya, saya harus mengejar ketertinggalan saya gitu. Saya harus gimana? Karena overthinkingnya tuh sangat mengaruhi produktivitas saya juga gitu. Iya, Masya Allah yang Mbak Rama, apalagi di zaman sekarang gitu ya, sosial media itu bikin overthinking, omongan orang juga bikin overthinking, bahkan pikiran-pikiran kita di dalam, yang kadang kita mikir, ah enggak kok itu nggak bikin overthinking, ternyata bikin overthinking. Salah satu caranya juga Mbak Rahma adalah pada saat kita overthinking, selain tadi udah pasti minta pertolongan Allah, itu dituliskan sih Mbak Rahma, supaya keluar gitu. Kadang tuh yang bikin overthinking karena semua tuh numpuk di sini gitu tapi nggak kita coba uraikan. Nah, tapi cara orang menguraikan beda-beda. Misal, kalau suami istri itu bisa cerita sama pasangannya. Kalau kita belum punya pasangan, kita bisa menulis. Makanya kenapa journaling itu juga salah satu yang disarankan. Sama Mbak yang biasanya sangat mengurangi overthinking aku. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya sangat planning banget. Aku bahkan orangnya tuh nggak bisa kayak misalnya gini, oh janjian jam 8, orangnya datang jam 8 lewat 5. Itu tuh kadang-kadang aja udah bikin aku kesel gitu ya. Tapi itu karena aku selalu fokus sama hasilnya. Tapi begitu aku fokus sama prosesnya, itu beneran Mbak Rahma. Dari yang aku dulu, di sini ada nggak sahabat soleha yang pernah pundaknya tuh suka sakit gitu? Suka sakit. Ada yang merasa gitu? Nah, itu kalau menurut temanku yang ahli holistik gitu ya, itu karena kita memang banyak banget maunya, banyak banget bebannya gitu ya. Dan memang menyandarkannya emang di kita dulu tuh aku gitu banget. Kita selalu fokus sama hasilnya. Kayak misalnya dulu aku mikir gini, oh aku mau dapet apa misalnya beasiswa gitu. Oh berarti aku harus dapet nih segala macam. Tapi fokusnya sama itu. Tapi aku lupa, oh buat aku dapet beasiswa, berarti aku mesti nyediain waktu buat belajar bahasa Inggris. Aku harus banyak doa ke Allah. Nah, itu tuh kadang aku malah fokusnya sama hasilnya, tapi nggak fokus sama usahanya. Mungkin itu sih Mbak Rahma. Jadi memang diuraikan dengan ditulis atau diceritakan ke orang yang tepat, tapi kemudian juga tadi fokus aja sama prosesnya Mbak. Apapun hasilnya nanti. Misalnya pas pada saat ya udah menikah, oh ternyata aku masih ada ilmu yang aku belum dapetin. Nggak apa-apa, berarti nanti abis nikah kita terusin lagi belajar ya. Gitu. Semoga bisa sedikit mengurangi ya Mbak Rahma overthinkingnya. Tapi aku relate banget sih kalau apalagi perempuan tuh paling 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 ya Mbak Tika ya paling-paling banyak banget overthinkingnya gitu. Beda mungkin kalau laki-laki fitrahnya dia memang kayak lurus gitu ya. Kalau perempuan tuh kayak gampang banget berbelok gitu. Semangat Mbak Rahma, semoga Allah mudahkan segala rencana belajar dan prosesnya. Pokoknya enjoy aja Mbak, prosesnya enjoy aja. Insya Allah Allah yang nanti akan kasih kemudahan sama hasil-hasilnya, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukran Mbak, jazakillah khair. Mbak Yaki, Mbak Rahma. Oke, Masya Allah. Semangat ya Kak Rahma ya. Semoga selalu dipermudahkan dalam progres dan juga prosesnya. Terima kasih juga Mbak Ninta atas jawabannya. Oke, Mbak Ninta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Ada pertanyaan dari Kak Ririn. Kak Ririn udah raise hand. Oke, boleh Tafadol, Kak Ririn boleh open mic dan sampaikan pertanyaannya. Silahkan Mbak Ririn. Baik Kak, makasih Kak sebelumnya. Tapi izin Kak, nggak on cam nih. Ya, nggak Lagi apa-apa Oh, Mbak Ririn. nggak apa-apa Mbak. sebelumnya makasih Kak banget untuk materi yang disampaikan sama Kak Nita. Kak izin nanya nih, sebelumnya saya pernah kayak lagi down karena saat ini saya lagi pendidikan pasca sarjana S2 dan lagi ngusahain kemarin beasiswa tapi kayak gagal gitu Kak. Jadi kayak buat aku nih down kayak gitu Kak. Sedangkan sebelum itu emang udah semuanya persiapannya segala macam kayak aku yakin nih sama sama apa yang aku lakuin ini kayak gitu. Dan dari situ Kak kayak down, kayak rutinitas, produktivitas itu kayak kacau semua Kak. Jadi lagi di masa tesis juga kan Kak. Kayak Hmm. gimana bangun produktivitas itu balik kayak gitu. Kayak sekarang tuh kayak nggak tahu arah mau kemana kayak gitu, mau ngapain nih kayak gitu. Sedangkan yang
rencana-rencana kemarin kayak produktivitas kemarin tuh kayak ya udah kayak males-malesan, kayak ya udahlah nanti aja dulu kayak gitu. Boleh Kak tolong solusinya? Jazakallah khair, Mbak Ririn, pertanyaannya, Mbak Ririn, aku baru aja ngerasain kayak gitu mungkin 3 bulan yang lalu. Jadi kebetulan aku memang udah pasca sarjana, tapi aku berencana setelah 10 tahun dan anakku udah mulai besar-besar gitu ya. Aku pengen sekolah lagi tapi ambil diploma. Nah, kadarullah aku juga udah persiapkan. Ternyata nggak lolos, Mbak Ririn. Jadi yang pertama aku yakin banget pasti ada perasaan sedih dan kecewa. Dan itu wajar banget, Mbak Ririn. Justru kalau kita nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa kecewa, berarti kita nggak bener-bener pengen kan sebenarnya. Nah, yang pertama memang di-acknowledge dulu bahwa atau disadari dulu, iya, emang kita sedih, emang kita kecewa, gitu ya. Dan waktu aku pertama kali dapat surat, oh nggak lolos nih, nggak diterima, ya aku sempat nangis juga, gitu ya. Tapi kemudian ini atas izin Allah, gitu ya. 3 hari kemudian aku cerita sama anakku yang besar. Jadi anakku yang besar tuh udah SMP, jadi kayak emang udah diskusinya tuh udah cukup inilah ya, cukup kritis gitu ya. Waktu aku berencana sekolah lagi, aku emang sempat cerita sama anakku. Terus habis itu pas aku kasih tahu Kak aku jadinya nggak diterima nih gitu ya, anakku tuh kayak enteng banget gitu ya, cuman ngomong ya udahlah Bu, emang sekarang rezekinya Ibu fokus dulu sama adik yang paling kecil. Jadi kebetulan si kakak sama adiknya tuh jaraknya cukup jauh kayak 7 tahunan, jadi aku kayak punya first baby lagi gitu padahal anaknya udah gede gitu ya. Tapi di saat titik itu aku percaya gini, oh berarti pada saat aku gagal, kalau aku mungkin langsung dapet hikmahnya cepet gitu ya. Itu 3 hari kemudian cerita sama anakku ngingetin itu. Tapi somehow memang hikmah itu Mbak Ririn gitu ya. Emang kadang-kadang nggak bisa kita dapetin itu cepet. Kadang aku ngerasa ada banyak kejadian di masa aku muda, di masa aku kuliah, di masa-masa belum punya jodoh waktu itu, aku baru bisa ngerasain hikmahnya sekarang. Tapi satu hal yang ternyata aku yakin banget, Mbak Ririn, pada saat kita nggak dapetin sesuatu, itu beneran Allah akan melindungi kita dari sesuatu hal yang mungkin nggak baik gitu. Dan itu yang akhirnya bikin aku jadi jauh lebih tenang bahwa, oke, memang kita tuh bisa berencana, tapi emang Allah yang menentukan. Emang awalnya tuh kayak klise banget ya, tapi begitu itu sudah dilewati, jujur banget, Mbak Ririn, banyak banget hal dalam kehidupan aku yang aku ngerasa alhamdulillah ya, dulu aku nggak dapet ini. Mungkin kalau aku dapet ini, mungkin aku nggak kayak sekarang. Nah, tapi memang hikmah itu belum tentu bisa langsung kita dapetin sekarang. Bisa jadi baru beberapa tahun yang kemudian. Jadi itu yang pertama tadi kita sadari dulu, emang kita sedih, itu nggak apa-apa. Yang kedua, itu tadi, apapun hasilnya, berarti Allah lagi lindungin kita, akan ganti yang terbaik. Tapi gimana supaya balik lagi produktif? Nah, balik lagi ke slide aku yang terakhir. Jangan langsung mulai ngegas. Nah, yang bikin kita gampang jatuh itu karena kita langsung ngegas. Mbak, bukannya kita kalau udah punya niatan harus ngegas terus ya, benar, itu benar. Tapi kalau kita bisa startnya small lagi, tapi nanti dinaikinnya pelan-pelan, itu biasanya akan lebih enak, Mbak. Kitanya akan lebih enjoy. Mbak Ririn juga nggak akan kayak kekejar, aku harus balik lagi nih produktif kayak sebelum daftar kuliah, nggak kayak gitu. Bismillah ya Mbak Ririn, semoga Allah mudahkan dengan Mbak Ririn berani bertanya aja. Menurut aku itu adalah salah satu taufik juga dari Allah gitu ya untuk Mbak Ririn bisa kok bisa gitu ya insya Allah. Gitu. Itu ya sekilas Mbak Ririn. Nah, Mbak Tika tadi ada yang tanya juga nih Mbak Tika di kolom chat gitu ya tentang apa namanya, kalau udah niatan nama Allah tapi kok di pertengahan berubah gitu ya atau mungkin jadinya negatif. Nah, jadi ternyata itu manusiawi banget. Kita di awal niatannya udah baik, di tengah-tengah kita belok, kemudian kita balik lagi. Bahkan ada juga yang udah sampai terakhir melakukan suatu amal atau kegiatan, di akhir niatnya belok. Itu manusiawi banget. Nah, that's why kenapa gitu ya pentingnya untuk hmm, yang tadi awal latihan itu latihannya sederhana banget, mindful bismillah, mindful basmalah. Sesimpel kita minum air putih. Kalau kita benar-benar mindful, oke, aku minum air putih karena untuk Allah gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah akan meluruskan niat kita. Jadi Mbak Kanda,
nggak apa-apa banget kalau niatannya berubah. Tapi ajakin balik lagi gitu. Dan Masya Allah ya, sebagai Muslim, kalau kita punya niatan baik, itu udah bernilai pahala. Kalau niatan jelek, kalau belum dilakukan, itu belum bernilai dosa gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata segitunya loh Allah juga memberikan, apa ya, nilai untuk niat-niat baik kita gitu ya. Jadi Mbak Kana mungkin sedikit tipsnya adalah banyak latihan mindful basmalah. Bahkan untuk hal sereceh apapun. Kadang-kadang kita tuh berdoa, kita tuh niatan ingat Allah tuh kalau buat hal-hal yang besar. Tapi buat hal-hal yang kecil, itu kadang kita suka lupa. Dan itu ibuku yang suka ngingetin kayak Mbak. Kadang-kadang misalnya aku curhat, oh aku tuh ini Bu lagi nyari ini tapi nggak dapat-dapat. Ya udah dong minta sama Allah. Ya Allah masa cuman lagi nyari barang tertentu minta sama Allah. Iya padahal gitu ya dari hal yang paling receh pun itu kita minta pertolongan Allah. Gitu Mbak Kanda. Wayaki Mbak Ririn. Oke. Segitu Mbak Tika, silakan. Masya Allah. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ririn. Semoga Allah selalu kuatkan ya Mbak Ririn ya dalam menjalani proses dan juga progresnya. Dan untuk Kak yang bertanya di kolom komentar, Kak Kanda semoga selalu sehat dan selalu dikuatkan ya Kak Kanda ya, Masya Allah. Oke, Mbak Ninta kita lanjut ke pertanyaan di Slido ya Mbak Ninta ya. Ada pertanyaan banyak nih dari Sobat Soleha ya Mbak Ninta ya. Ika izin bacain boleh Mbak Ninta? Ada pertanyaan dari Anonimus nih. Kak, boleh sharing nggak habit favorit kakak yang paling membantu dalam keseharian biar tetap produktif tapi tetap tenang? Nah, aku penasaran juga nih, Mbak Apa? Ninta, apa nih Habit. habit favorit Oh, kakak? habit favorit. Oke. Jadi, percaya atau enggak, salah satu kebiasaan favorit aku gitu ya adalah eh duduk di area outdoor, lihat yang hijau-hijau dan dengar suara air. Jadi pada saat Allah izinkan aku menikah, punya rumah sendiri, salah satu yang aku coba wujudkan di rumah kecil aku adalah ada tanaman dan ada kolam kecil supaya aku bisa dengar suara air. Jadi ternyata itu ya, Masya Allah kita tuh memang saat ini hidup di yang semua tuh layar digital gitu ya, laptop, handphone, televisi. Padahal habit mentafakur alam gitu ya itu Masya Allah banget bersyukur gitu ya tafakkur bersyukur sama alam yang udah Allah kasih itu adalah salah satu hobi aku jadi jalan kaki di area hijau makanya sampai segede ini salah satu favorit aku kalau lagi traveling mungkin agak aneh ya kalau orang tuh lagi traveling sukanya ke tempat belanja ya ada sih karena kadang-kadang belanja juga tapi aku pasti cari tahu oh di kota tersebut atau di negara tersebut ada taman kotanya nggak nah biasanya taman kota tuh selalu masuk dalam checklist aku. Jadi itu sih salah satu habit yang menurut aku kadang orang lihatnya oh berarti bengong-bengong. Enggak bengong-bengong, tapi memang merasakan oh Allah tuh kadang apalagi kalau teman-teman ingat masa COVID ya, kita selama ini kurang menghargai nafas. Ternyata Masya Allah nafas itu segitu apa namanya segitu pentingnya dalam hidup kita gitu ya. Jadi itu salah satu hobi dan habit gitu ya yang aku coba bangun untuk bisa selalu minimal dalam sehari itu ada di dekat area-area yang dekat dengan alam walaupun kita tinggal di kota yang kalau aku sekarang kan tinggal di Jakarta yang susah ya sebenarnya untuk cari yang hijau-hijau. Nah, makanya alhamdulillah nih kalau teman-teman ada di luar kota, di daerahnya masih banyak yang hijau-hijau. Coba deh buat habit untuk bisa grounding, dekat sama alam, dekat sama yang hijau-hijau dengan air. Itu percaya deh, bakalan Allah kasih ketenangan salah satunya lewat habit tersebut. Gitu. Oke, makasih Mbak Ninta buat jawabannya. Jadi bisa kita coba bersama ya, Sobat Soleha ya. Jadi kita bisa ke taman terdekat nih yang Mbak Ninta ya, bisa ngelihat tanaman yang hijau-hijau, terus mendengar gemercik air. Jadi insya Allah kita bisa tenang. Oke, Mbak Ninta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak ya. Pertanyaan yang relate banget nih buat kita semua yang mungkin ada di fase ini ya. Jadi waktu kita tuh diatur sama tempat kerja, Mbak. Gimana cara kita bisa merdeka sama waktu kita sendiri? Adakah cara buat regulasi emosi? Boleh, silakan Mbak Ninta dibantu jawab, Mbak. Oke, bicara soal emosi, itu sebenarnya kita bicara bagaimana kita merespon terhadap kondisi-kondisi yang kita hadapi.
biasanya kita bukannya nggak boleh emosi. Emosi itu suatu hal yang wajar banget untuk kita rasain. Emosi marah, sedih, senang. Tapi emosi itu jadi tidak tepat kalau kita meresponnya salah. Yang salah tuh gimana? Misal contohnya, kita capek gitu ya. Kita capek, terus kemudian kita misalnya capek kerja, terus nyampe rumah atau capek kuliah, capek apapun sampai rumah, tiba-tiba disapa sama orang rumah. Eh, kok nggak bawa ini sih? Terus kita marah sama orang itu. Kok lo nanyanya gitu sih? Padahal itu tuh kita merespon capeknya diri kita. Makanya kita marah. Padahal orang itu nanyanya biasa aja gitu ya. Jadi untuk terkait emosi, yang paling utama aku selalu bilang adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Bukan pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Komentar orang lain, kayak tadi di jalan aku ketemu jalan banjir, terus aku harus muter 1,5 jam. Kalau mau marah sih enak banget marah gitu. Tapi terus gimana kan nggak membuat aku jadi jateng lebih cepat juga kan gitu. Jadi yang pertama, fokus sama apa yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Terus gimana nih ngomongin waktu kita diatur sama tempat kerja. Nah, Masya Allah, Allah kasih kita kemampuan untuk berkomunikasi. Mulai dari tertulis, kemudian bicara langsung gitu ya, atau melalui sikap kita. Jadi bicara soal tempat kerja, memang tidak semua orang punya privilege bisa menyampaikan masukan terhadap budaya kerja di kantornya. Tetapi mungkin sedikit tips, kalau teman-teman di sini yang belum masuk ke dunia profesional, bekerja, atau apapun itu, yang pertama teman-teman dikasih Allah buat pilih tempat kerja yang sesuai dengan fitrah dan value-value kita sebagai muslimah. Itu kalau kita belum masuk. Itu teman-teman bisa punya pilihan. Kedua, tapi aku udah terlanjur masuk, Mbak. Aku nggak punya pilihan lagi. Apalagi sekarang zamannya cari kerja susah. Oke, kalau kita nggak bisa ngontrol bos kita, berarti kita bisa ngontrol diri kita. Contohnya gimana? Oke, kalau misalnya, kadang tuh kita suka mikir gini, oh kerjaannya tuh harus beres jam 8 malam. Oh, aku tuh nggak bisa pulang jam 5. Padahal kadang-kadang itu mindset kita yang bikin. Sebenarnya, yang bikin 8 jam kerja sehari, itu juga orang-orang yang membandingkan manusia dengan mesin. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah yang pertama tadi, kita bisa melakukan pilihan. Yang kedua, kalau kita bisa berkomunikasi dengan kantor kita, kita punya privilege itu, kita komunikasikan. Ada salah satu petinggi gitu ya di perusahaan internasional, dia waktu itu meeting di suatu negara gitu ya, ini cerita nyata. Terus udah jamnya sholat. Nah, kebetulan di negara tersebut dan timnya nggak ada yang sholat. Mungkin awalnya mikir, aduh nggak enak ya kita izin sholat. Padahal begitu dia menyampaikan izin, mau sholat, diizin-izinin aja. Jadi yang kedua adalah coba hapus semua asumsi gitu ya, bahwa nggak bisa kok diajak komunikasi. Kita coba dulu untuk komunikasikan. Pak, Bu, saya kebetulan sehabis maghrib misalnya ada kegiatan untuk mengurus orang tua, ada kegiatan untuk ngaji. Jadi ini pekerjaan saya sudah selesai, saya pulang ya Pak, gitu. Udah jam 5:30 gitu. Oke, pulang. Jadi yang kedua komunikasi. Ketiga, Mbak kalau udah komunikasi nggak bisa, terus kemudian udah memilih tempat kerja nggak bisa, harus gimana lagi? Nah, balik lagi. Kita punya siapa yang mengatur segala sesuatunya? Itu Allah, gitu ya. Jadi kalau segala sesuatu udah kita nggak bisa lakuin, kita minta Allah ngerubah hati yang punya kantor. Mungkin nggak Mbak? Mungkin. Dan itu terjadi belum lama dari suami aku. Jadi suamiku kerja di banking, gitu ya, di Islamic banking. Di mana kalau banking, kalau teman-teman yang tahu, culture-nya itu paling hassle, gitu ya. Di satu titik ada kondisi atasan dan lain yang segitu menuntut, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dikomunikasikan nggak bisa, ya pindah kerja juga nggak bisa, segala macam. Tapi ya udah minta tolong. Allah izinkan atasannya ganti. Padahal kalau dipikir-pikir mana bisa kita minta ganti atasan. Kalau kita minta ganti tim mungkin bisa. Minta ganti atasan mana bisa gitu ya. Tapi Allah bekerja dengan caranya sendiri. Jadi mungkin itu ya 3 hal untuk bisa meregulasi emosi. Tetapi balik lagi untuk bisa memulainya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Masya Allah, Mungkin satu terima pertanyaan kasih lagi Mbak Mbak Ninta. Tika masih bisa sebelum ditutup. Bisa satu Oke, pertanyaan lagi? oke, boleh kita bacain satu pertanyaan terakhir ya, Mbak Ya. Ninta ya. Mm. Kita ke pertanyaan dari Masih Anonimus. Kak, kalau merasa jenuh sama kegiatan sehari-hari, gimana cara ngatasinya? Terus kadang inget mau niatin semuanya untuk Allah, tapi kadang lupa ya udah jalanin aja. Gimana tuh Mbak Ninta? Boleh silakan dijawab, Mbak.
sedikit, jangan nunggu jenuh baru istirahat. Tapi kita menjadwalkan waktu kita istirahat, menjadwalkan menjadwalkan sebelum kita jenuh. Jadi kita memang punya waktu, oh, aku punya break buat diri sendiri. Setengah jam aja sehari untuk nggak ngapa-ngapain. Atau misalnya kita eh, kuliah gitu ya, setiap hari ngejar target, tiap hari jualan gitu. Tapi kita jadwalkan, oh 3 bulan sekali aku break lah 2 hari buat aku bertamasya gitu. Bertamasya tuh atau traveling tuh nggak ada salahnya juga, asalkan gitu ya tetap sesuai dengan value-value kita. Jadi yang pertama dijadwalkan. Kemudian yang kedua, banyak belajar mendengar diri. Biasanya badan kita tuh udah kasih sinyal loh. Oh, ini tuh kayaknya udah mulai pusing-pusing. Oh, yang ini udah mulai pegel-pegel. Nah, itu biasanya suka kita lawan. Bahkan kayak kenapa perempuan tuh fitrahnya dikasih menstruasi. Itu sebenarnya salah satu juga waktu buat istirahat. Oh, nggak apa-apa kok, mens. Aku tetap bisa berkegiatan banyak. Iya, bisa. Tapi itu kayak melawan fitrahnya kita aja. Jadi kalau emang eh, waktu badannya udah kasih sinyal, itu dengerin deh gitu. Nah, itu yang bikin kita tuh nggak gampang jenuh. Dan terakhir, untuk balik lagi, gimana supaya niatannya balik sama Allah, balik lagi ke 3 hal. Banyak belajar gitu ya, punya guru atau orang yang memang jadi contoh dan kita bisa tanya-tanya. Dan yang terakhir adalah punya lingkungan yang suportif gitu ya. Apakah tadi gitu ya kita datang Jumanji tiap Jumat gitu ya. Kita punya teman mungkin 3 orang tapi 3 ini sama-sama suka ngaji gitu ya. Nah itu biasanya mungkin yang tadinya kita nggak niatannya buat Allah nggak. Yang penting gue niatannya tuh mau ketemu teman aja biar nggak jenuh. Tapi karena teman kita punya kebiasaan yang baik, maka niatannya nanti akan balik lagi untuk Allah. Itu Mbak Tika 3 hal gitu ya. Mungkin sebagai penutup juga gitu ya, aku sedikit merap up bahwa peranan utama kita yang terbaik itu adalah menjadi hamba Allah terbaik. Mungkin kesannya klise, tapi justru yang teman-teman mesti pegang, kalau kita jadi hamba Allah terbaik, maka kita akan jadi versi terbaik diri kita apapun peranannya. Kemudian yang kedua, pakai gardener mindset. Jangan pernah fokus sama hasilnya, tapi fokus sama prosesnya, gitu ya. Dan yang terakhir, mulai sekarang pilih deh, dikit aja 1 sampai 3 habit yang bisa mendukung kita jadi produktif muslimah. Nggak langsung banyak, Mbak, aku mau langsung punya 5 gitu ya, habit yang keren gitu ya, yang bisa bikin aku produktif. Nggak. Mulai selalu dari yang kecil, konsisten, tapi terus berlanjut dan lama-lama meningkat. Mungkin itu aja Mbak Tika sebagai penutupnya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan itu datangnya dari aku. Semoga kita semua belajarnya juga diterima gitu ya amalannya sama Allah dan bisa sama-sama mempraktekkan. Gitu. Doa kafaratul majelisnya aku yang baca atau nanti Mbak Tika akan tutup? Tika yang baca nanti di akhirnya Oke, Mbak Nita baik ya. kalau gitu. Jazakumullah khair, sahabat soleha. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khair juga, Mbak Ninta. Oke, Sobat Soleha, jadi tadi udah kita dengar bersama ya untuk closing statement dari Mbak Ninta. Oke, selanjutnya kita rehat sebentar ya, Mbak Ninta ya, dan juga Sobat Soleha. Kita dokumentasi bareng dulu yuk. Boleh, Sobat Soleha yang available atau bisa untuk on cam. Jadi kita bisa mengabadikan momen kajian kita pada malam hari ini. Boleh? Yang sekarang udah siap nih buat langsung difoto ya, atau Sobat Soleha mau ngambil jilbab dulu juga boleh. Kasih aba-aba di kolom komentar. Katika aku mau ngambil jilbab dulu atau Katika aku mau touch up dulu juga boleh ya. Jadi kita bisa tungguin bareng-bareng. Boleh? Sobat Soleha yang berkenan buat on cam, silakan on cam. Jadi kita bisa foto bareng sama Mbak Ninta ya, Sobat Soleha ya. Oke, sini ada Kak Fia, Masya Allah, Kak Zahra. Wah, ini muncul semua nih wajah-wajah cantiknya ya. Kak Andita, Kak Alia, Kak Ataya udah on cam dari tadi, Masya Allah. Kak Raisya, Kak Yuli. Ada lagi yang mau ikut dokumentasi? Boleh, silakan on cam, Sobat Soleha. Kayak Kak Maria, Masya Allah. Yang, aduh, Katika kayaknya aku pengen ikut dokumentasi, tapi aku nggak bisa on cam gimana ya. Kasih reaction aja ya, Sobat Soleha ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Sobat Soleha masih ada di tempat gitu ya. Oke, boleh? Masih ada yang mau on cam? Jadi kita bisa langsung potret ya. Jadi dari
Tika ya bantu aba-aba dalam hitungan ketiga. Oke. Oke, hitungan ketiga ya, Sobat Soleha ya. Oke, silakan bersiap-siap dengan senyuman manisnya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Sobat Soleha yang udah berkenan buat ikut dokumentasi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, Sobat Soleha banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapetin malam ini. Sebelum kita tutup, mohon kesediaannya ya Sobat Soleha untuk mengisi survei agar Sobat Soleha bisa terus buat kajian bermanfaat nih untuk Sobat Soleha semua. Satu feedback dari Sobat Soleha sangat berarti ya buat perbaikan kajian-kajian Jumanji kita berikutnya. Kami semua mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Ninta atas ilmu dan juga inspirasi luar biasa yang udah Mbak Ninta share ke kita semua malam ini. Kita doain Mbak Ninta selalu sehat, selalu sukses, dan selalu dipermudahkan dalam setiap aktivitasnya. Jangan lupa juga buat Sobat Soleha untuk share keseruan kita pada malam hari ini ya Sobat Soleha ya. Jangan lupa bagi insight-nya atau hikmah dari kajian kita malam ini di Instagram story-nya Sobat Soleha. Jangan lupa juga tag Mbak Ninta di @arninta dan juga tag Soleha Story. Biar makin banyak nih teman-teman yang ikut merasakan hikmah pelajaran dari kajian kita malam ini. Bisa jadi amal jariah juga loh buat kita semua ya Sobat Soleha ya. Tapi mohon maaf ya Sobat Soleha jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Sobat Soleha semua, baik dari Tika sebagai host maupun dari Sobat Soleha leaders lainnya. Sampai jumpa di Jumanji berikutnya ya Sobat Soleha, setiap Jumat malam khusus Sobat Soleha yang akhwat, perempuan atau ciwi-ciwi pokoknya. Terus kita besok di Ahad ada Jovi Satok dengan judul Patah Hati, Hijrah Hati, Yuk Move On yang akan menghadirkan Ustazah Febriana, founder MMA atau Muahat Mu'alimah Al-Quran, womanpreneur, content creator yang Masya Allah sekali. Sobat Soleha jangan lupa join juga ya. Akhir kata, marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi opening ada pantun ya, penutup ini aku ada pantun juga nih Sobat Soleha. Jadi Sobat Soleha boleh meramaikan dengan on mic atau boleh juga ketik cakepnya di kolom komentar. Pokoknya komen cakep atau on mic cakep gitu ya. Oke, pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. mampir sebentar ke rumah Santi. Cakep. Tibalah kita di akhir kajian. Yang jauh salam, semoga masuk surga, hidup bahagia hingga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next Jumanji ya, Sobat Soleha. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Ninta dan Sobat Terima Soleha. kasih.